Oke, gue baru aja nonton anime yang bagus enggak, jelek juga enggak sih. Yaitu anime The New Gate, salah satu anime dari musim kemarin yang baru aja tamat dengan 12 episode. Tanggapan gue di episode awal sih, gue kira gue lagi nonton Kirito ya. Ya, ini juga bisa dibilang salah satu anime isekai kali ya, karena kita akan fokus ke MC kita, Shin, seorang player veteran dari sebuah game yang ternyata para pemain di game itu nggak bisa log out. Dan jika meninggal di gamenya akan terbunuh juga di dunia nyata. Familiar bukan bagi para wibu yang lama? Ya, Shin sendiri bisa dibilang MC OP ya, karena udah dapat ngalahin bos terakhir di Ruby Place di bangunan Aincrad lantai 99. Bentar, kayaknya salah cerita itu. Ya, singkatnya Shin setelah mengalahkan raja terakhir melihat sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka ya di depan matanya, dan secara ajaib dia masuk ke dalam game yang dia mainin. Ternyata dia terbangun setelah tertidur dengan rentan waktu sekitar 500 tahun waktu dalam game ya, dalam zona game. Gua kurang tahu di dunia nyata sama apa enggak ya sistem waktunya ya. Lalu setelah terbangun dengan jangka waktu itu, kayaknya Shin makin OP sih setelah ngalahin bos terakhir di Bukit Suci. Buktinya itu ada pada stat dia yang melebihi batas yang harusnya 99, dia nyampe 2000-an, itu melebihin batas banget sih. Dan gue juga gak tahu kalau dibandingkan dengan teman-teman player lainnya yang ikut masuk ke dalam dunia game ini ya, karena di episode terakhir tuh kita dapat penjelasan bahwa ada juga player yang masuk ke dalam dunia game ini. Ya, gue pas nonton ini semuanya serba singkat. Bahkan kurang ada yang berbekas, entah itu nama tempat, nama monster, dan lain-lain. Gue hanya ingat visualnya aja, karena terlalu padat informasinya ya. Dan nama-namanya juga agak susah sih, walaupun ya itu keren sih, Chunibyo banget lah ya bahasa-bahasanya, tapi keren sih. Ditambah nggak begitu detail penjelasannya. Akhirnya ya gue masih kurang berbekas nama-nama yang ada di anime ini. Sebenarnya sih gue udah pernah nonton ya anime modelan kayak gini ya, yang NPC-nya bisa punya pola pikir sendiri gitu, yang akhirnya buat suatu kerajaan dan lain-lain. Apa judulnya? Nanti gue masukin ke akhir video ya untuk jadi rekomen, kalian bisa tonton di anime itu ya. Gue suka ide cerita kayak gini, gue suka banget, animenya juga menarik lah ya. Cuman gue agak kesel aja sih di bagian akhir, ternyata dia nggak sendirian di dunia isekai ini, ada player lain, bahkan para PK juga masuk ke dalam dunia game ini. Berarti kan secara nggak langsung ini ngebalikin pola yang awal sebelum dia Shin masuk isekai kan sebenarnya. Ini kayak ngulang lagi kejadian mereka waktu dalam game sih. Cuman gue agak kurang aja di situ sih ya. Dan balik lagi ke pembahasan dalam animenya, walau di genre tertulis ada action, tapi kalian jangan harap akan disuguhkan action pertarungan yang epic lah ya. Walaupun MC-nya OP, karena kebiasaan kalian nonton MC OP itu harusnya actionnya oke gitu kan. Tapi karena duel yang ditunggu-tunggu selama 500 tahun aja begitu doang. Kasihan sih gue kepada ya si Geralt ya, kalah kualitas duelnya sama pelayan naga yang lagi main berantem-beranteman. Bahkan pertarungan terakhir di episode 12 itu gue kira akan epic banget, ternyata gitu aja. Ya amat sangat disayangkan sih memang kalau studionya berbeda, mungkin di MAL skornya sekarang bisa 7 atau 8 kali ya. Gue merasakan banget gambarannya makin lama makin aneh, kayak buru-buru dibuat. Ada yang kayak proporsi tubuhnya kadang aneh, mukanya juga kadang aneh gitu kan. Monsternya tiba-tiba mukanya aneh. Bukannya makin bagus dari episode 1 ke episode terakhir, malah di episode akhir makin aneh menurut gua. Tuh gua sayangkan amat, sangat disayangkan sih ya. Dan gue juga sedikit sharing ke salah satu teman gua yang maniak banget sama LN dan manga ya. Kata dia sih, dia sendiri drop langsung di episode 1, padahal ya dia suka banget sama ceritanya, bahkan ngikutin manganya katanya. Jadi mungkin memang kurang pas aja kali ya studionya. Dan kalau untuk sound BGM, sound effect, OST, opening, ending,
bagus-bagus aja. Mungkin yang gue rasakan itu ada perbedaan mastering antara ngobrol dan scene fight di anime ini. Itu jumping banget, kayak besar kecil lah gitu. Jadi gue harus ngecilin volume, besarin volume gitu kan. Entah emang kualitas video yang gue tonton atau emang dari sananya, itu gue kurang bisa pastikan ya kesalahannya di mana. Ya overall anime ini gue masukin ke dalam planet A gue. Bagi kalian yang mau nonton silahkan, tapi mau skip juga boleh sih. Atau pilihan lain ya, kalau kata temen gue sih mending baca LN atau manganya ya, jauh lebih bagus gambarnya. Untuk season selanjutnya sebenarnya gue agak penasaran sih dengan anime ini ya. Scene itu lebih kuat dari player lainnya atau enggak, dan scene ini bakal ketemu PK kah dan saling kill gitu atau gimana. Gue juga agak penasaran sih tanggapan scene kepada para PK ini. Dan juga ada cewek player lainnya yang ditaksir scene. Nah ini bakal ketemu atau enggaknya gue juga cukup penasaran. Entah kenapa kayak Lock Horizon ya. Dan kalau kalian suka atau penasaran dengan tema-tema anime kayak gini, gue rekomendasiin anime yang kata gue di awal mirip konsepnya. Itu ada anime In the Land of Leadale. Leadale ya, lebih baik kalau kata gue sih ya dari anime ini. Dengan cerita mirip, bangun ke dalam game dan NPC buatan dia bikin kerajaan, dan ya patternnya hampir sama. Dan recommended selanjutnya adalah judul yang gue masukin adalah ini parah sih kalau kalian belum nonton ya, yaitu ada SAO. Dan terakhir mungkin gue saranin Overlord untuk orang yang masuk ke dalam game dan buat kerajaan dan lain-lain. Kayaknya Overlord masih top tier sih ya. Sebenarnya banyak sih yang tema-tema begini, tapi 3 aja lah ya, nggak muat. Jadi itu dia cerita gue setelah nonton anime The New Gate. Terima kasih sudah menonton, and bye-bye.